Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Martaan Sitorus. Saya mahasiswa dari jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Patimura, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang selaput ekstra embrionik. Tujuan saya membuat video tentang materi selaput ekstra embrionik ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Penetasan yang diajar oleh Ibu Lea M. Rehata, SPMSI. Selaput ekstra embrionik terdiri dari 3 kata, yaitu selaput yang artinya itu membran atau kulit tipis atau lembaran tipis yang memiliki fungsi sebagai pemisah selektif. Yang kedua itu ada kata ekstra. Ekstra ini memiliki arti sebagai tambahan. Yang ketiga ada kata embrionik. Embrionik ini yang membicarakan tentang embrio. Jadi selaput ekstra embrionik adalah selaput selaput tipis atau membran tipis yang dibentuk bersamaan pada pembentukan embrio dan memiliki fungsi penting yaitu dalam perkembangan dan pertumbuhan embrio. Selaput ekstra embrionik ini tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari embrio karena selaput ini berada di luar dari badan embrio, yaitu hanya memiliki fungsi atau penunjang sebagai pembantu pertumbuhan embrio sampai dengan menetas. Selaput ini juga memiliki 3 fungsi utama atau peranan utama, yang dimana peranannya itu sebagai nutrisi, pemasok nutrisi untuk gas atau oksigen, dan yang terakhir itu untuk pembuangan limbah. Nah, selaput ekstra embrionik ini juga memiliki 4 lapisan atau 4 selaput, yang dimana untuk selaput yang pertama itu ada disebut dengan kantong kuning telur atau yolk sac. Yang kedua itu amnion atau kantong amnion. Yang ketiga itu korion, dan yang terakhir atau yang keempat itu allantois. Nah, teman-teman bisa melihat gambar ini. Ini adalah gambar dari keempat bagian yang saya katakan tadi. Jadi dari keempat macam atau keempat bagian ini dapat lagi dibagi menjadi 2 lapisan, yang dimana untuk lapisan amnion dan korion itu digolongkan ke dalam lapisan ektoderm dan mesoderm somatik, sedangkan untuk lapisan yolk sac atau kantong kuning telur itu dan allantois itu digolongkan ke dalam lapisan endoderm dan mesoderm splagnis. Nah, tadi kan udah 4 lapisan. Jadi fungsi dari keempat lapisan itu adalah: 1. Fungsi dari yolk sac atau kantong kuning telur itu adalah kita harus tahu dulu kantong kuning telur ini apa. Kantong kuning telur ini adalah selaput yang paling awal terbentuk. Jadi yang dahulu pertama kali terbentuk itu adalah kantong kuning telur, yang dimana di dalam kantong kuning telur ini terdapat cairan kuning yang di dalam cairan kuning ini ada nutrisi, yang nantinya nutrisi ini akan disebarkan atau disalurkan ke embrio. Yang kedua itu amnion. Amnion ini memiliki fungsi untuk melindungi embrio dari benturan-benturan keras. Dan di dalam amnion ini ada cairan putih yang sering disebut dengan cairan amnion, yang dimana fungsi cairan amnion ini sebagai pemelihara embrio agar embrio itu tidak dehidrasi atau kekeringan selama embrio itu di dalam cangkang telur.
amnion ini juga memiliki fungsi satu lagi, yaitu tempat embrio bergerak bebas. Jadi tempat yang sering disebut dengan embrio itu bergerak bebas, embrio itu dapat bergerak bebas itu berada di dalam amnion. Yang ketiga itu ada lapisan atau selaput korion. Korion ini adalah selaput yang paling luar dari keempat selaput atau keempat lapisan ini. Korion ini adalah selaput yang paling luar, yang dimana korion ini memiliki fungsi sebagai pengangkut oksigen bagi embrio di dalam cangkang telur. Dan untuk unggas juga ini sangat optimal, yang dimana fungsinya itu fungsi dari korion ini untuk menyerap ion kalsium yang ada pada kerabang telur atau cangkang telur itu, dan kemudian akan didistribusikan ke dalam tubuh embrio, dan itu akan digunakan untuk pembentukan kerangka atau tulang embrio. Sedangkan yang terakhir ada itu allantois. Allantois ini memiliki fungsi sebagai penampung rekresi atau ekresi dari embrio, yang dimana selama embrio itu masih di dalam cangkang atau kerabang telur, yang bertugas untuk menampung menampung urinnya itu adalah allantois. Sedangkan untuk pembentukan selaput ekstra embrionik ini, untuk pertama yaitu untuk kantong kuning telur atau yolk sac itu, penyusunnya itu adalah splagnephloura. Nah, splagnephloura ini terbagi atas dua, yaitu endoderm dan mesoderm. Mesoderm ini untuk bagian luarnya, sedangkan endodermnya itu untuk bagian dalam. Nah, endoderm atau bagian dalam ini berasal dari hipoplas, sedangkan untuk mesodermnya itu sendiri merupakan penyebaran mesoderm yang bermigrasi melalui alur primitif. Nah, di dalam mesoderm splagnis ini ada pembuluh darah vitilin, yang dimana pembuluh darah vitilin ini yang nanti membawa nutrisi ke dalam tubuh embrio. Nah, yang kedua itu ada pembentukan amnion dan korion. Nah, pembentukan amnion dan korion ini pembentukannya itu bersamaan, yang dimana awal mula pembentukan amnion itu berasal dari lipatan kepala menuju lateral, kemudian menuju ekor, dan akan bertemu di dorsal. Nah, setelah ketiga lapisan atau tiga lipatan tadi bertemu di dorsal, maka akan ada pembentukan korion. Tetapi untuk pembentukannya sama, tetapi penyusunnya berbeda, yang dimana amnion ini penyusunnya itu adalah stoma pleura ectoderm untuk bagian dalam, dan mesoderm stomatiknya itu untuk bagian luar. Berbanding terbalik dengan amnion, korion itu stoma pleura ectodermnya itu untuk bagian luar, dan mesoderm stomatiknya itu untuk bagian dalam. Dan yang terakhir itu untuk allantois. Nah, allantois ini tadi kan dikatakan berfungsi sebagai tempat penampungan urin selama embrio masih berada di dalam cangkang. Nah, allantois ini memiliki penyusun sama seperti kantong kuning telur, akan tetapi ini endodermnya itu paling utama berada di dalam usus belakang. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan. Jika ada kekurangan mohon maaf, dan salam sehat. Tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun saudara atau teman-teman berada.